Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Mahatma Gandhi pernah berkata, masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Nah, berhubung kita sedang melakukan proses pembelajaran, semoga kita bisa selangkah lebih maju di masa depan yang akan datang. Bersama saya Rismayani Amri yang akan menjelaskan materi kedua dari akhlak dalam keluarga. Nah, teman-teman, akhlak dalam keluarga adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan atau membangun keluarga yang harmonis dan sakinah. Dalam menjalankan akhlak dalam keluarga, penting untuk selalu mengutamakan kebaikan dan menghindari perilaku yang buruk. Dengan demikian, keluarga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Di mana topik pembahasan kita kali ini ada 3. Yang pertama adalah akhlak anak terhadap orang tua. Yang kedua, membangun keluarga sakinah. Yang ketiga, larangan kekerasan dalam rumah tangga. Baik, materi yang pertama adalah akhlak anak terhadap orang tua. Ada beberapa poin. Yang pertama, menjaga sopan santun saat berbicara kepada orang tua, berusaha tawadhu di hadapan orang tua, jangan mengarahkan pandangan yang tajam kepada orang tua, mendahulukan orang tua, menjaga kedekatan orang tua. Jika orang tua memerintah menyalahi aturan syariat, tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dijalankan, tetapi tetap bersikap baiklah kepada kedua orang tua. Yang terakhir adalah banyak-banyak mengucap terima kasih. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, beberapa adab yang harus kita jaga bersama orang tua. Pertama, menjaga sopan santun saat berbicara dengan mereka. Allah melarang manusia untuk berkata kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Ibnu Katsir menjelaskan adalah berkata buruk yang paling rendah tingkatannya. Yang kedua adalah berusaha untuk tawadhu di hadapan orang tua. Anak tidak perlu terlalu menunjukkan kehebatannya dan merasa paling berjasa di depan orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Ketiga, jangan mengarahkan pandangan tajam ke orang tua sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Kinya, para sahabat Nabi menjaga adab ini ketika mereka bersama Nabi SAW. Keempat, mendahulukan orang tua daripada dirinya dan anak-anaknya. Yang kelima, menjaga hubungan kedekatan terutama dengan ibu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku sikapi dengan baik?" "Ibumu," jawab Nabi SAW. "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu kedua kalinya. "Kemudian ibumu," jawab Nabi SAW. Lalu sahabat bertanya kembali yang ketiga kalinya, "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu," jawab Rasulullah untuk ketiga kalinya. Lalu sahabat bertanya untuk keempat kalinya, "Kemudian ayahmu," jawab Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika orang tua memerintahkan untuk menyalahi aturan syariat, tidak boleh ditaati, tapi tetap bersikap baiklah kepada orang tuamu. Sekalipun orang tua memerintahkan kita untuk berbuat syirik, kita tetap wajib untuk menghormatinya, namun tidak boleh menaati perintah maksiatnya. Dan janganlah lupa teman-teman untuk selalu mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kita. Pembahasan yang kedua adalah membangun keluarga sakinah. Setidaknya kita punya 3 bekal atau landasan atau persiapan dalam melakukan atau membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama adalah persiapan secara spiritual atau ruhiyah. Yang kedua, ilmu untuk mencapai keluarga sakinah yang bisa kita dapat di buku-buku bacaan atau konsultasi. Yang ketiga, mempersiapkan fisik atau jasad.
Membangun keluarga sakinah adalah sebuah proses yang kompleks dan membutuhkan komitmen serta kerja keras dari semua anggota keluarga. Yang Anda lakukan adalah pertama, memahami kalau nikah itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti membangun rumah tangga, menikah dengan seorang wanita atau suami atau lelaki, Anda ikuti dengan syariat Islam. Kunci membangun keluarga sakinah dan harmonis, kunci utamanya ya, ikuti agamamu. Bagaimana agama memandu teman-teman menjadi keluarga yang sakinah, teman-teman bisa ikuti itu. Ada beberapa poin-poin yang kita bahas. Yang pertama, ikhlaskan pernikahan Anda karena Allah. Kalau dulu Anda menikah karena orang tua, oleh keluarga, faktor umur, faktor ekonomi, faktor politik, atau yang lainnya, teman-teman ubah sekarang. Niat Anda di titik ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang kedua agar bisa harmonis, ya, Anda menjalankan tugas dan kewajiban yang Allah bebankan sebagai suami atau bermuamalah dengan cara santun dan baik. Kemudian memberikan nafkah kebutuhan dasar makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi sesuai dengan kemampuan Anda. Yang ketiga adalah saling melindungi, dan bahkan ketika suami rela terbunuh hanya karena ingin menyelamatkan istrinya dari bahaya seperti perampokan dan mohon maaf pemerkosaan, itu suami termasuk dalam keadaan mati syahid. Keluarga sakinah mawaddah warahmah juga menunjukkan pentingnya menjalankan ajaran Islam secara bersama-sama di dalam keluarganya, seperti sholat, puasa, dan memberikan sedekah. Dengan demikian, keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah keluarga yang harmonis, bahagia, dan penuh dengan cinta kasih, serta penuh mengutamakan kepentingan keluarga di atas kepentingan individu. Pembahasan terakhir kita adalah larangan kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama adalah melanggar norma-norma keluarga itu sendiri. Yang kedua, berbicara kasar kepada suami atau istri sekalipun. Yang ketiga, larangan melakukan kekerasan fisik, verbal, seksual, bahkan psikologi sekalipun. Yang keempat, menggunakan narkoba, minum minuman keras itu sangat tidak diperbolehkan. Yang kelima, melakukan tindakan merusak atau menghancurkan barang milik keluarga bahkan orang lain. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang sangat tidak dianjurkan. Islam sangat menekankan pentingnya menghormati dan merawat anggota keluarga, termasuk istri, suami, dan anak-anak. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya merusak hubungan keluarga, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong persatuan, kasih sayang, dan kebaikan serta sesama manusia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk bersikap lembut dan sabar terhadap anggota keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban atau suami menurut cara yang ma'ruf, tetapi suami mempunyai satu ketingkatan kelebihan atas istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga tidak dibenarkan dalam Islam. Jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, baik oleh suami, istri, atau anggota keluarga lainnya, maka hal itu harus segera dihentikan. Sebagai umat Islam, kita harus memperjuangkan hak asasi manusia dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan dalam keluarga kita. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.